Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati seluruh pihak yang hadir pada proses mediasi hari ini, baik pihak keluarga almarhum Bapak Ridwan maupun para pendamping yang hadir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti proses mediasi ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Felda, sarjana hukum. Saya bertindak sebagai mediator yang akan memfasilitasi proses musyawarah antara para pihak. Saya mengucapkan terima kasih atas segala kehadiran Bapak Ibu, saudara sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri dan menunjukkan etikat baik dalam mencari penyelesaian atas masalah yang sedang dihadapi. Sebelum kita memasuki pembahasan pokok perkara, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan, tata cara, tata tertib mediasi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Perlu dipahami bersama bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan seorang mediator yang netral dan tidak memihak. Dalam proses ini, saya bertugas untuk memutuskan perkara, menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, maupun memaksakan suatu keputusan kepada para pihak. Tugas saya adalah membantu menciptakan komunikasi yang baik, menjaga suasana tetap kondusif, serta membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Saya berharap seluruh pihak memahami bahwa keberhasilan mediasi yang sangat bergantung pada kemauan dan etikat baik masing-masing pihak untuk mendengarkan, memahami, menghargai pendapat satu sama lain. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan sikap saling menghormati dan menjaga suasana kekeluargaan selama proses berlangsung. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tata tertib mediasi yang perlu dipatuhi oleh seluruh pihak. Pertama, setiap pihak yang diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, harapan, maupun keberatan yang dimiliki ketika salah satu pihak sedang berbicara. Pihak lain diharapkan mendengarkan dengan baik atau tidak memotong pembicaraan sampai pihak tersebut selesai menyampaikan keterangannya. Kedua, seluruh pihak diharapkan menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan tidak mengandung unsur penghinaan, ancaman, provokasi, ataupun kata-kata yang dapat menyinggung perasaan pihak lain. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, namun harus disampaikan dengan cara yang baik dan beradab. Ketiga, seluruh pihak diminta untuk menyampaikan informasi secara jujur, terbuka, dan berdasarkan dengan fakta yang diketahui. Kejujuran merupakan salah satu kunci utama dalam mencapai penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh seluruh pihak. Keempat, seluruh proses mediasi bersifat rahasia. Segala hal yang disampaikan selama mediasi tidak boleh digunakan untuk merugikan pihak lain di luar proses mediasi, kecuali disepakati bersama atau diperintahkan oleh hukum. Kelima, para pihak diharapkan hadir dengan etikat baik. Etikat baik tersebut diwujudkan dengan mengikuti seluruh proses tahapan mediasi secara sungguh-sungguh, menghormati jadwal yang telah ditentukan, serta menunjukkan kesediaan untuk mencari jalan keluar yang baik. Keenam, apabila ada proses mediasi yang saya menilai perlu dilakukan pertemuan terpisah atau yang dikenal dengan istilah kaukus, maka masing-masing pihak diharapkan dapat bekerja sama dalam pertemuan tersebut. Mediator dapat berbicara secara terpisah dengan masing-masing pihak untuk menggali kemungkinan solusi yang dapat mempertemukan kepentingan para pihak. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, dalam perkara ini kita semua perlu tentu memiliki pandangan dan kepentingan masing-masing. Namun saya mengajak
kita semua untuk mengingat bahwa sengketa yang sedang dibahas terjadi dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, selain mempertimbangkan aspek hukum, marilah kita juga mempertimbangkan nilai-nilai kekeluargaan, silaturahmi, dan rasa saling menghargai setiap terjalin selama ini. Seringkali dalam suatu sengketa yang paling sulit bukanlah membagi hak dan kewajiban, melainkan menjaga hubungan baik setelah sengketa tersebut selesai. Oleh karena itu, saya berharap kepada seluruh pihak, Bapak atau Ibu, tidak hanya berfokus pada apa yang diinginkan atau diperoleh, tetapi juga memikirkan bagaimana hubungan keluarga dapat tetap terjaga di masa mendatang. Saya juga ingin menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki hak yang sama dalam proses mediasi ini. Tidak ada pihak yang lebih diutamakan atau lebih diabaikan. Semua akan diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, memberikan tanggapan, memberikan usulan, dan mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian. Apabila nanti tercapainya kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan secara tertulis dan menjadi dasar penyelesaian sengketa secara damai. Namun, apabila kesepakatan belum dapat dicapai, maka proses mediasi akan dinyatakan tidak berhasil dan para pihak tetap memiliki hak untuk melanjutkan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku. Saya berharap kita semua dapat memanfaatkan kesempatan mediasi ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita menjadikan forum ini sebagai sarana untuk berdialog secara terbuka, saling memahami, dan bersama-sama mencari solusi yang adil, bermanfaat, serta dapat diterima oleh seluruh pihak. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, proses mediasi pada hari ini secara resmi saya buka. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pandangan awal terkait permasalahan yang sedang dimediasikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya yang baik dari seluruh pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.